kabar pemirsa? Kembali kami hadir memperbaharui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami bersama saya, Nur Hidayah, dalam program Make News Siang. Puluhan warga desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bombana pada Senin 27 Juli 2020. Mereka memaksa masuk di dalam kantor Bupati Bombana, namun dihalau oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. New normal, kini perhotelan mulai membuka kembali fasilitas dan event-event yang sebelumnya ditutup karena pandemi COVID-19. Salah satunya Swiss Bell Hotel Kendari yang kini mulai menggelar wedding. Kota-kota di India pernah menjadi magnet bagi para pekerja migran. Namun adanya jutaan PHK akibat naiknya kasus COVID-19 mendorong migrasi massal kembali ke desa. Pemerintah India juga memberikan insentif bagi warga yang memilih pulang dan bekerja di desa. Puluhan warga desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bombana pada Senin 27 Juli 2020. Mereka memaksa masuk di dalam kantor Bupati Bombana, namun dihalau oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Memberikan pemahaman kepada saya bahwa jalan kita terus mencerca akan diterjang saudara-saudaraku. Akan tetapi berakhir tahun 2019 masuk ke tahun 2020 di bulan ke-7 sudah selesai sudah asal masuk pada selanjutnya. Kantor Bupati Bombana. Puluhan warga desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana yang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bombana pada Senin 27 Juli 2020 terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor Bupati Bombana. Aksi saling dorong terjadi saat massa yang tergabung dalam Front Rakyat Pemerhati Lantawonua memaksa masuk ke dalam kantor untuk menemui Bupati. Beruntung, aksi tidak mengakibatkan adu jotos antara massa aksi dan kepolisian setempat. Koordinator lapangan, Refli, mengatakan 4 kelurahan dan 1 desa di Kecamatan Rumbia, desa Lantawonua yang sangat tertinggal karena jika musim panas penuh debu dan bebatuan. Sementara pada musim penghujan, jalannya berlumpur bahkan pengendara nyaris jatuh. Kawan-kawan menjawab dengan aspal jalannya. Sekarang, Lantawonua. Hingga hari ini, desa Lantawonua apabila terik matahari panas, jalannya latang-latang saudaraku, penuh dengan bebatuan. Dan ketika hujan saudara-saudaraku, musim jalannya, kita harus jatuh tertinggal-tinggal di jalan itu saudara-saudaraku. Hal inilah yang kemudian membuat kita turun ke jalan, menagih janji Bupati Bombana yang katanya ketika 25 Maret maka aspal Lantawonua itu akan segera diaspal. Betul atau tidak saudara-saudaraku? Kami merasa puluhan tahun Lantawonua puluhan tahun Kabupaten Bombana terbentuk, tapi sampai detik ini kami coba dinantikan. Bagaimana tidak? Sampai hari ini kami tidak pernah melalui jalanan yang layak. Bahkan jalan kampung kami tidak layak disebut sebagai jalanan, lebih layak disebut sebagai kubangan lumpur. Kami di sini menolak sumpah dan datang lagi janji Bapak Bupati yang berjanji akan mengaspal jalan kami. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini, jalan kami tidak pernah tersentuh oleh namanya aspal. Dari Bombana, Hasrun, Mekdo TV melaporkan. Bertempat di Masjid Jami Suhada, Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sejumlah tokoh agama Kadie Mandati menggelar doa bersama untuk kemenangan bakal calon Haliana Ilmiati pada pemilihan Kepala Daerah serentak 9 Desember 2020. Sejumlah tokoh agama Kadie Mandati menggelar doa bersama
untuk kemenangan bakal calon Haliana Ilmiati pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020. Salah seorang tokoh adat, Laude Usman Baga, mengungkapkan menjadi dambaan para tokoh agama dan tokoh adat Mandati untuk menaikkan harapan masyarakat agar hati dapat direstui dalam perjuangannya membangun Wakatobi lebih sejahtera. Permintaan masyarakat coba ajak beliau supaya mulai doa dari sini baru dia bekerja. Walaupun mendadak, lakukan. Pertama-tama ini bahwa doa ini dulu, doa tolak bala ini supaya dalam perjalanannya terhindar dari segala macam bahaya. Jadi doa tolak bala Iya. Kemudian doa selamat supaya ada keselamatan apa yang dia niatkan dan apa yang diinginkan. Ya. Lalu masyarakat ini menginginkan tadi intinya seperti yang disampaikan. Tapi kita inginkan lagi ada perubahan lagi lebih bagus daripada. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا. Dari Wakatobi, Asrul Hamdi, Make.TV melaporkan. New normal. Kini perhotelan mulai membuka kembali fasilitas dan event-event yang sebelumnya ditutup karena pandemi COVID-19. Salah satunya, Swiss Bell Hotel Kendari yang kini mulai menggelar wedding. Berita selengkapnya usai pariwara berikut ini. Citraland Kendari terus menghadirkan berbagai tipe rumah bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasinya yang terletak di tengah pusat kota bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah modern dengan harga sangat terjangkau dan kemudahan fasilitas serta lingkungan yang benar-benar asri, hijau, dan tertata rapi. Apa kabar pemirsa? Saat ini saya sedang berada di salah satu hunian yang berada di kota Kendari, tepatnya di Citraland Kendari bersama Mbak Bella dan Mas Tata sebagai marketing eksekutif di Citraland Kendari. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu promo tipe apa saja yang ditawarkan kepada konsumen saat ini. Mungkin Mbak Bella bisa jelaskan kepada pemirsa. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk saat ini, untuk promo yang ada di Citraland, kita ada beberapa. Yang pertama, kita ada promo elektronik, itu biasanya TV atau AC seperti itu. Juga ada promo furnitur dan juga voucher belanja. Dan untuk promo yang terbaru kita ini ada promo ruko. Kita ada promo cicil DP selama setahun, nanti di cicilan ke-6 baru bisa langsung dihuni. Kita juga sudah free BPHTB, AJB, dan juga asuransi. Seperti itu. Nah, untuk Mas Tata sendiri nih, strategi apa yang ditawarkan Citraland Kendari dalam menggait konsumen baru? Oke, baiklah. Kalau kita berbicara masalah strategi, mungkin kita masih mengadakan yang umum saja seperti canvassing, tapi dengan protokol seperti memakai masker, memakai kaos tangan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga nanti mungkin kita akan mengadakan seperti pameran, terus gathering di bank, kemudian open house seperti itu. Kalau untuk sekarang sih strateginya mungkin seperti itu saja dulu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mbak Bella. Dalam kondisi pandemi COVID-19, apa langkah-langkah Citraland Kendari dalam melindungi konsumen dan calon konsumennya? Oke. Seperti yang kita ketahui Mbak, sekarang kan kita lagi masih pandemi ya, memasuki new normal, jadi mungkin semua kalangan kena, termasuk kita juga Citraland Kendari. Kalau untuk langkah-langkahnya,
ada sih beberapa customer yang ingin datang ke kantor, tapi ada juga yang beberapa yang sangat sulit untuk kita temui. Jadi caranya kita masih tetap merangkul customer dengan cara kita masih tetap telepon, via telepon ataupun WhatsApp untuk membagikan promo apa saja yang ada di Citraland Kendari. Daring ya Mbak? Iya, lewat daring juga. Kemudian kalaupun ada customer yang tetap mau datang ke kantor, ya seperti yang Mas Tata bilang tadi, kita masih melakukan protokoler itu, mengikuti SOP pemerintah dan kesehatan seperti memakai masker dan face shield juga. Seperti begitu. Pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mas Tata. Seperti apa sih konsep dari tipe hunian yang terbaru saat ini, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Oke, baiklah, terima kasih. Kalau untuk yang terbaru, jadi kami itu ada 2 tipe. Yang baru mau launching ini seperti Vienna Boulevard, terus tipe Sofia. Nah, saya jelaskan dulu mengenai tipe Vienna Boulevard. Jadi kalau untuk ukuran kafling, Vienna Boulevard ini ada 2 tipe, yang pojok dan yang tengah. Nah, yang pojok ini ukurannya 12 x 22 dengan bangunan yang sama ya, 245. Kemudian yang tengah itu 10 x 22 seperti itu. Nah, kemudian tipe Sofia ini terdiri dari beberapa tipe juga. Itu yang khususnya yang di pojok seperti Sofia 9, Sofia 8 itu ukuran tanahnya beda-beda. Seperti Sofia 8 yang lebar tanahnya itu 8 x 16, kemudian Sofia 9 x 16, tapi yang tengah itu semuanya sama, ukurannya 6 x 16 dengan bangunan yang sama, tipe 82, seperti itu. Baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama marketing eksekutif Citraland Kendari. Ayo, tunggu apa lagi? Temukan berbagai pilihan unit impian Anda di Citraland Kendari. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. New normal kini perhotelan mulai membuka kembali fasilitas dan event-event yang sebelumnya ditutup karena pandemi COVID-19. Salah satunya Swiss Bell Hotel Kendari yang kini mulai menggelar wedding. Pembukaan kembali hotel di kota Kendari saat ini telah mulai dilaksanakan. Meski demikian, manajemen hotel tetap menerapkan protokol kesehatan serta mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan gugus kesehatan. Untuk kegiatan resepsi pernikahan misalnya, pihak hotel melakukan pemeriksaan bagi tamu pengunjung di pintu masuk tamu, berupa pengecekan suhu tubuh, mewajibkan mengenakan masker, hand sanitizer. Tamu atau pengunjung harus melewati semprotan disinfektan. Demikian juga dengan area pesta, manajemen hotel mensiagakan beberapa staf yang bertugas untuk mengambilkan makanan bagi tamu. Hal ini untuk menghindari kontak langsung dengan tamu lainnya. Sebenarnya kan kalau anjuran dari pemerintah kan itu 50% yang harus kita mengurangi jumlah undangan menjadi 50% saja. Itu dari pihak tamunya. Kalau dari pihak kami sebenarnya berapapun peks yang ingin diselenggarakan di hotel kami itu bisa. Cuma kami atur. Jadi kami atur berdasarkan waktu. Hal yang sama juga dilakukan kafe milik Fortune Fronton Hotel Kendari. Ya, kalau sebetulnya diawali dengan kondisi saat ini ya. Kita kan dari bulan Maret sudah COVID, sudah pandemi. Kemudian semua teman-teman banyak yang di PHK, banyak yang tutup.
Jadi kita berpikir ini usaha apa supaya teman-teman tetap bekerja dan juga apa istilahnya bisa punya penghasilan lah. Nah di saat itu boleh terpikir hanya kuliner yang bisa hidup, karena bisa delivery, bisa itu yang safe lah, yang aman. Dari Kendari, Aundria Aurora, Meg.TV melaporkan. Dunia pariwisata memang mengalami dampak serius atas musibah pandemi COVID-19 belakangan ini. Dinas Pariwisata Kolaka bergerak cepat untuk lebih memperkuat kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata dengan menghadapi masa new normal, khususnya di bidang kepariwisataan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka. Bertempat di salah satu hotel di Kolaka, Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka menggelar BIMTEK Sadar Wisata dengan menghadirkan para pengelola desa wisata dan sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Kolaka. Kegiatan ini bertujuan selain untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kepariwisataan, juga dalam rangka menghadapi era new normal yang tentu memiliki aturan dan ketetapan baru terkait standar pelayanan dan fasilitas yang harus diterapkan di setiap objek wisata yang akan membuka akses kunjungannya. Kegiatan ini sendiri dibuka oleh Asisten 3 Kabupaten Kolaka, didampingi oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka, Zulkarnain Mansur mengucapkan agar industri pariwisata segera menggeliat kembali, namun dengan harapan wajib menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan BIMTEK Sadar Wisata ini yang pertama tentunya karena saat ini adalah kondisi COVID-19, kita berharap bahwa setelah instruksi Bupati dan sudah melewati prakondisi, kita melakukan BIMTEK Sadar Wisata karena kita berharap ke depannya destinasi wisata atau industri pariwisata di Kabupaten Kolaka ini sudah mulai menggeliat dengan kewajiban tetap mengikuti protokol kesehatan atau protokol COVID yang insya Allah kita akan budayakan atau menjadikan kebiasaan baru ya, dalam tatanan kehidupan kita secara umum termasuk di destinasi wisata. Misalnya seluruh pengelola dan pengunjung wisata wajib menggunakan masker, kemudian wajib menjaga jarak, dan tentunya juga kita berharap selalu mencuci tangan. Ini yang paling utama tentunya kita harapkan dengan adanya BIMTEK Sadar Wisata. Kemudian yang kedua tentunya juga kita berharap di destinasi wisata atau industri pariwisata secara umum seluruh komponen wajib hukumnya untuk mengikuti protokol COVID ya. Baik itu pengelola, pelaksana di lapangan, dan seluruh pengunjung tentunya diharapkan untuk tertib dan disiplin untuk mengikuti protokol COVID. Sementara itu dalam kegiatan ini, Ahmad Nisar selaku pemateri utama menyajikan konsep sadar wisata dan sabta pesona dalam materi yang dibawakan. Ya, komitmen yang harus dibangun, kemudian buat master plan. Pemateri juga menegaskan pentingnya para pengelola objek wisata memahami standarisasi atau persyaratan pembukaan sejumlah objek wisata di masa pandemi COVID-19. Jadi ada leveling kalau di tingkat gubernur. Kalau dia memilih, ini pakai mantra mengajukan ini penimbunan pasar. Ini Wakatobi butuh tahu. Materi yang disajikan dalam BIMTEK ini secara garis besar terkait konsep sadar wisata, sabta pesona, dan new normal kepariwisataan dengan mengambil dasar peraturan pemerintah pusat dan daerah. Ketika dia masuk, kan untuk steril semua kondisi badan dan barang-barang itu hanya di titik awal. Sementara dia akan berwisata di situ selama 3 jam. Kuatkan di sisi agronya. Gak usah lagi wisata baharinya diperkuat. Samalah di level pemerintah daerah. Lanjutkan. Kalau tidak berkelanjutan, patah tengah jalan. Tim Liputan Meg.TV melaporkan. Itu yang harus ditanamkan dulu. Kota-kota di India pernah menjadi magnet bagi para pekerja migran, namun adanya jutaan PHK akibat naiknya kasus COVID-19 mendorong imigrasi massal kembali ke desa. Pemerintah India juga memberikan insentif bagi warga yang memilih pulang dan bekerja di desa.
Berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Halo Sobat, menjaga imunitas melalui nutrisi sehat itu penting. Mau tahu nutrisi sehat yang bisa membantu penguatan imun kita? 1. Vitamin A menjaga struktur sel di kulit, saluran pernapasan, dan kesehatan usus. 2. Vitamin B khususnya B6, B9, dan B12 berkontribusi pada respon pertama tubuh setelah diketahui sebagai patogen. 3. Vitamin C dan E. Ketika tubuh melawan infeksi, tubuh mengalami apa yang disebut stres oksidatif. 4. Vitamin D. Beberapa sel kekebalan membutuhkan vitamin D untuk membantu menghancurkan patogen yang menyebabkan infeksi. 5. Zat besi, zinc, selenium. Tubuh membutuhkan zat besi, zinc, dan selenium untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh di antara fungsi-fungsi lainnya. Jadi, betapa pentingnya imunitas untuk tubuh kita, termasuk agar bisa melawan virus corona. Sultra cerdas untuk negeri. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kota-kota di India pernah menjadi magnet bagi para pekerja migran. Namun adanya jutaan PHK akibat naiknya kasus COVID-19 mendorong migrasi massal kembali ke desa. Pemerintah India juga memberikan insentif bagi warga yang memilih pulang dan bekerja di desa. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Memelihara sapi bukanlah pekerjaan yang biasa dilakukan Rapanipat. Sebelumnya ia bekerja di kota Chandigarh sebagai petugas call center, tapi kehilangan pekerjaan saat pandemi COVID-19. Kini ia berharap kandang ternak yang dibuatnya setelah kembali ke desa bisa memberinya penghidupan. इस टाइम पे हमारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम समझ के कर रहे हैं क्योंकि सभी चीज़ें बंद हो चुकी हैं कोरोना वायरस में और एक तो सेफ्टी हमारी खुद की घर की होममेड चीज़ें हम यूज़ भी कर रहे हैं और आगे बेच भी रहे हैं. Ribuan orang di lembah Chamba di India Utara sebelumnya bermigrasi ke kota besar terpikat oleh upah yang lebih tinggi. Kini mereka pulang untuk membangun kembali kehidupan di desa karena pandemi memicu arus balik massal migrasi. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan yang lain mencari tempat berlindung di lereng bukit ini, tempat virus corona masih belum menjadi ancaman. Banyak di antaranya bekerja di proyek pemerintah untuk membangun jalan atau jembatan baru. Yang lain memilih beternak sapi atau kambing. Dan ada juga yang menggarap lahan untuk ditanami. इससे पैसे मिले भूमि सुधार के लिए तो हमने ये खेती के लिए उपजाऊ नहीं थी लेकिन अब जो हमने इसका ये काम किया डंगे लगाए तो आगे के लिए हम इसमें खेती कर सकते हैं इसका फायदा उठा सकते हैं. Mereka mendapat bantuan finansial dari program pemerintah untuk menciptakan peluang penghidupan bagi migran dan peningkatan ekonomi pedesaan. Even though their earning may be less, but even the expenditure is low. So their net earning here is much better. And secondly, they are close to their homes. And thirdly, they can engage themselves in some gainful self-employment. So this self-employment is the crux of rural development. Kembalinya migran bisa saling menguntungkan menurut guru ini yang kini memelihara ternak setelah kehilangan pekerjaannya di kota. वो अब घर आ रहे हैं तो वो पहले के जैसे शहर में उनका रहना था, उनका खाना पीना था, वो गांव में भी उसी तरीके से कर रहे हैं. और जो हमारे यहाँ के जो मतलब जिन्हें हम कह सकते हैं जैसे हमारे माँ बाप हुए या दादा दादी हुए जो थोड़े से अनपढ़ या जिन्हें हम एक गंवार किस्म के पहले कहते थे, तो वो भी उनको थोड़ा फॉलो करेंगे और हमारा जो जीवन शैली है गांव की उसमें भी परिवर्तन आ रहा है. Para pekerja migran ini merasa lebih aman berada di kampung halaman mereka saat penyebaran virus corona melonjak di kota-kota India. Seiring berjalannya waktu akan terlihat apakah gemerlapnya kota-kota besar bisa kembali memikat para pekerja migran atau mereka memilih membangun masa depannya di kampung halaman sendiri. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Ketegangan Amerika Serikat Tiongkok ditandai saling menutup konsulat. Tiongkok menuding Amerika Serikat melakukan bullying dan tidak adil. Tapi sebagian analis menilai kebijakan Amerika Serikat justru merupakan respon terhadap Tiongkok yang belakangan banyak merunding rakyatnya sendiri dan negara-negara lain.
Penutupan konsulat Tiongkok di Houston dibalas penutupan konsulat Amerika Serikat di Chengdu. 我们愿与美方发展以协调、合作、稳定为基调的中美关系，但不会接受任何霸凌和不公。 Perintah menutup konsulat di Houston dikeluarkan dengan dalih kantor perwakilan Tiongkok tersebut terlibat kegiatan mata-mata dan terjadi di tengah kritikan tajam pemerintahan Donald Trump bahwa Tiongkok kurang sigap menangani virus corona yang pertama merebak di provinsi Wuhan. What China's unleashed on the world, it's hard to even fathom. Eskalasi ketegangan juga terjadi di tengah sorotan terhadap kebijakan internal dan regional Tiongkok. U.S. policy is response to really what China has been doing, which is an increasingly bullying, belligerent, and hostile posture toward its neighbors in the region and toward democratic values and interests in the world. The Uyghur situation in Xinjiang is becoming much better known. The buildup of China's military forces, particularly the bullying by China of Southeast Asian fishermen, Indonesians, Malaysians, Vietnamese. Belum lagi pertarungan mengembangkan teknologi seluler 5G dan penolakan AS terhadap kehadiran raksasa elektronik Tiongkok Huawei di Eropa. Bagi pemerintah AS tidak ada perusahaan Tiongkok yang tidak bersinergi dengan pemerintah setempat karena memang demikian sistem politik otoriter yang berlaku. Karena itu teknologi seperti teknologi telekomunikasi bukan sekedar untuk komunikasi warganya, tapi juga untuk memastikan kepatuhan warganya di luar negeri dan juga untuk melakukan pengintaian terhadap warga negara lain. Sektor lain yang menjadi perhatian adalah teknologi kecerdasan buatan. I think our two countries are really in a race to develop, build, manufacture, and dominate certain key technologies that we see transformative for the rest of this century and beyond. And therefore, in those areas, I think the United States will develop more industrial policy, somewhat akin to what we had in the Cold War against the Soviet Union. Istilah Perang Dingin Kedua atau Perang Dingin Baru memang sering didengungkan terkait ketegangan baru AS-Tiongkok. We're sort of sliding into a sort of two-camp vocabulary. Now, of course, in reality, most countries in the world do not want to get in between the United States and China. They want to get benefits from both and get dragged into conflict as little as possible. So I don't think we're going to probably go back to what I would call the tight bipolarity of the Cold War, but we are going towards more bipolar thinking. The economic works against that kind of bipolar thinking. Analis mencatat kondisi dunia juga tetap multipolar, dengan Rusia yang belakangan juga agresif di Eropa dan dituduh intelijen AS terlibat kampanye misinformasi online di negara-negara barat. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Mac News yang hari ini. Saya Nur Hidayah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.